Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemerhati disabilitas yang saat ini menjadi subscriber maupun penonton channel YouTube Comviware. Kali ini saya akan sharing mengenai peran ortotis prostetis dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas di era new normal. Mengapa ini sangat bagus untuk kita bicarakan? Karena ortotis prostesis ini adalah ahli kaki palsu dan tangan palsu dan juga ahli dalam membuat alat bantu kesehatan yang mana alat bantu kesehatan ini sangat diperlukan bagi penyandang disabilitas. Nah, para penyandang disabilitas saat ini sangat membutuhkan alat-alat kesehatan tersebut. Akan tetapi di saat pandemi corona yang terjadi saat ini ada beberapa kendala di mana para penyandang disabilitas kesulitan untuk mendapatkan pelayanan. Mungkin ada rasa takut untuk mendapatkan pelayanan. Lah, kira-kira bagaimana peran ortotis prostetis di era new normal ini bagi penyandang disabilitas? Sebelum kita diskusi lebih lanjut, perkenalkan saya Nur Rahmat, BPUMKes, Bachelor Prostetis Ortotis, Magister Kesehatan. Saya mendapatkan gelar sarjana ortotik prostetik dari Pakistan Institute of Prosthetic Orthotic Science dari University of Peshawar, Pakistan, dan gelar S2 saya dari Magister Kesehatan Universitas 11 Maret Surakarta di program kedokteran keluarga. Lalu saya melanjutkan pendidikan. Saat ini saya adalah seorang kandidat doktor penyuluhan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, minat promosi kesehatan dari Universitas 11 Maret Surakarta. Riwayat pekerjaan saya seorang dosen di Poltekkes Kemenkes Surakarta dari 2010 sampai sekarang. Lalu saya menjadi seorang kaprodi Diploma 4 Ortotik Prostetik, ikut mengembangkan program studi Diploma 4 Ortotik Prostetik, dan saya saat ini adalah sekretaris jurusan Ortotik Prostetik. Nah, saya terus aktif menjadi seorang praktisi ortotik prostetik di PT Kuspito Ortotik Prostetik, Comviware Indonesia. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya. Jadi saya ini sangat aktif di dalam pendidikan ortotik prostetik maupun dalam praktek ortotik prostetik. Baik. Yang pertama, disabilitas. Apa itu disabilitas? Disabilitas merupakan kondisi pembatasan aktivitas dikarenakan adanya keterbatasan fisik. Jadi seorang disabilitas itu merasakan pembatasan aktivitasnya karena adanya keterbatasan fisik, keterbatasan intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Menderita disabilitas akan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan lingkungan sekitar berdasarkan kesamaan hak. Nah, itulah disabilitas. Jadi, seorang disabilitas itu mengalami pembatasan aktivitas, tidak bisa beraktivitas dengan baik karena ada hambatan-hambatan. Nah, hambatannya apa saja? Terdapat 4 jenis disabilitas, yaitu yang pertama adalah disabilitas fisik. Disabilitas fisik ini di mana disabilitas yang ada hambatan pada sisi fisiknya. Contohnya dikarenakan amputasi, lumpuh, paraplegi, stroke, kusta, cerebral palsy, dan yang lain-lain yang mana menyebabkan fisiknya terganggu. Nah, ini adalah ranah ortotik prostetik. Jadi nanti peran ortotik prostetik adalah utamanya untuk membantu para disabilitas fisik ini. Lalu ada juga disabilitas intelektual, adanya Down syndrome, kretinisme, mikrosefali, makrosefali, dan sakosefali. Juga
Disabilitas mental, skizofrenia, demensia, afektif bipolar, retardasi mental. Dan yang terakhir disabilitas sensori, yaitu netra, rungu, disabilitas bicara. Nah, di sini saya ortotis prostetis memang utamanya akan membahas hanya yang disabilitas fisik. Sedangkan disabilitas yang lain ini adalah peran profesi yang lain yang akan membantu para teman-teman disabilitas. Nah, disabilitas itu bukan berarti dia tidak bisa berperan selayaknya orang normal. Maka muncul istilah difabel. Difabel adalah orang-orang dengan keterbatasan fisik yang menjalani peran selayaknya orang normal, tetapi caranya yang berbeda. Jadi memang ada keterbatasan, tetapi teman-teman difabel ini pengen berperan menjadi seperti layaknya orang normal, tetap bekerja, beraktivitas, dan lain sebagainya dengan sedikit cara yang berbeda. Nah, supaya bisa bekerja dengan normal, beraktivitas dengan normal, memang kadang dibutuhkan bantuan-bantuan profesi, termasuk profesi ortotik prostetik. Contohnya misalnya orang amputasi memakai kaki palsu, sehingga dia bisa beraktivitas kembali, able kembali. Jadi dari disable jadi able, tapi able-nya sedikit berbeda, jadi difable. Nah, apa itu ortotis prostetis? Ortotis prostetis itu adalah seseorang, ini adalah seorang atau profesi. Ini adalah tenaga kesehatan di mana ada pendidikannya, minimalnya adalah D3 ortotik prostetik, yang mempunyai kompetensi membuat alat bantu kesehatan berupa ortosis maupun prostesis untuk kesehatan fisik dan psikis berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan derajat kesehatan individu, kelompok, masyarakat yang diakibatkan oleh adanya gangguan fungsi anggota tubuh dan terang, serta hilangnya bagian anggota gerak tubuh yang dapat mengakibatkan gangguan atau kelainan anatomis, fisiologis, psikologis maupun sosiologis. Jadi ortotis prostetis ini adalah tenaga kesehatan. Yang intinya tenaga kesehatan ortotis prostetis ini membuat alat bantu kesehatan berupa kaki palsu, tangan palsu, alat bantu yang lain-lain. Nah, alat yang dibuat oleh ortotis prostetis ini disebut ortosis dan prostesis. Nah, ortosis adalah alat bantu kesehatan yang berfungsi untuk bracing, splinting, dan supporting yang dipasangkan di luar tubuh yang diperuntukkan bagi pasien atau klien yang membutuhkan. Jadi ortosis ini adalah alat kesehatan. Dia dipasang di luar tubuh, tidak di dalam tubuh, tapi di luar tubuh. Jadi nempel di luar tubuh. Fungsinya dia mengcover, menopang, mensupport bagian tubuh yang misalnya layo, ataupun mengkoreksi bagian tubuh misalnya ada yang cacat. Nah, ini adalah ortosis. Seperti dilihat di gambar itu ada namanya ankle foot orthosis. Itu contohnya dipakai untuk teman-teman disabilitas yang mengalami disabilitas pada ankle dan footnya. Misalnya dikarenakan cerebral palsy, ankle-nya jadi lemah. Sehingga dikasih alat itu yang namanya ankle foot orthotic sehingga dia tercover jadi mampu untuk berdiri. Ataupun misalnya ankle dan footnya dia cacat, bengkok, terjadi valgus ataupun varus. Dengan dikasih ankle foot orthotic, dia akan menjadi tercover dan terkoreksi sehingga menjadi normal. Nah, prostesis adalah alat pengganti anggota gerak tubuh yang dipasangkan di luar tubuh, yang diperuntukkan bagi pasien atau klien yang membutuhkan. Nah, prostesis itu alat pengganti. Jadi, kalau ortosis itu menopang, mengcover, sedangkan prostesis ini dia mengganti. Kalau kata umumnya, kata kerennya ini disebut kaki palsu ataupun tangan palsu. Jadi,
kakinya teramputasi digantikan alat ganti anggota gerak tubuh. Yang mana ini dipasangkan di luar tubuh. Jadi menempel di luar tubuh sehingga dengan memakai kaki palsu atau tangan palsu ini pasien atau klien bisa beraktivitas kembali. Nah, seperti bisa kita lihat pada slide, di situ ada seorang pasien yang amputasi di atas lutut, memakai kaki palsu, bisa berdiri berjalan. Ini ada contoh juga tangan palsu yang bentuknya juga mirip dengan tangan asli. Ada juga kaki palsu untuk amputasi di bawah lutut atau transtibial prostesis. Nah, ini adalah contoh-contoh prostesis. Jadi prostesis adalah alat menggantikan anggota gerak tubuh yang teramputasi atau sejak lahir itu cacat tidak ada. Jadi digantikan alat bantu ini disebut prostesis. Nah, pelayanan ortotik prostetik. Jadi ada pelayanan ortotik prostetik. Nah, pelayanan ortotik prostetik itu adalah pelayanan kesehatan kepada klien yang membutuhkan alat bantu terhadap anggota tubuh yang mengalami kelayuhan dan gangguan fungsi tubuh lainnya dan atau kehilangan anggota tubuh dengan tujuan preventif, korektif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Jadi pelayanan ortotik prostetik itu pelayanan untuk klien pasien-pasien yang butuh alat bantu berupa kaki palsu, tangan palsu, dan ortosis alat pensupport pengkoreksi tadi. Nah, pelayanan ini diberikan oleh tenaga ortotis prostetis yang mana membuatkan alat bantu tersebut. Tujuannya ya untuk preventif. Preventif itu mencegah kecacatan yang lebih lanjut misalnya. Juga mengkoreksi kecacatannya agar lebih baik dan kuratif menyembuhkan maupun rehabilitatif bersama-sama dengan profesi yang lain. Nah, prostesis ada banyak jenisnya. Contohnya, prostesis itu dibagi menjadi dua. Prostesis untuk amputasi anggota gerak bawah dan prostesis untuk amputasi anggota gerak atas. Prostesis untuk amputasi anggota gerak bawah atau lebih keren disebut kaki palsu atau kaki tiruan itu dinamakan berdasarkan level amputasinya. Seperti kita lihat pada slide di bawah ini, ada amputasi pada bagian foot yang disebut foot amputation. Di situ ada sham amputation, ada partial foot amputation, ada ankle disarticulation. Nah, ini adalah foot amputation, amputasi pada kaki. Lalu kalau amputasinya pada betis, itu disebut transtibial amputation atau below knee. Sedangkan kalau amputasinya pada knee joint, sendi lutut disebut knee disarticulation. Lalu kalau amputasinya pada paha disebut transfemoral atau above knee. Lalu amputasinya pada bagian panggul disebut hip disarticulation. Itu adalah jenis-jenis amputasinya. Nah, prostesisnya atau kaki palsunya itu dinamakan sesuai dengan level amputasinya dari foot prosthesis, transtibial prosthesis, knee disarticulation prosthesis, above knee prosthesis atau transfemoral prosthesis, hip disarticulation prosthesis. Nah, contohnya seperti yang gambar kita lihat di sebelah kiri ini. Ini adalah gambar transtibial prosthesis, prosthesis untuk amputasi sebatas betis. Ini transfemoral prosthesis, yang mana prosthesis untuk amputasi di atas lutut. Knee disarticulation prosthesis, prosthesis untuk amputasi sebatas sendi lutut. Hip disarticulation prosthesis, prosthesis untuk amputasi pada pangkal paha atau pada sendi hip. Nah, prosthesis itu untuk sesuai dengan level amputasinya di anggota gerak bawah. Prostesis untuk anggota
amputasi anggota gerak atas. Itu juga dinamakan berdasarkan level amputasinya. Dari misalnya amputasi pada jari-jari, amputasi pada telapak tangan, amputasi pada pergelangan tangan. Contohnya adalah wrist disarticulation amputasi, ya toh. Ada transtibial atau below elbow, transhumeral above elbow, four quarter, shoulder disarticulation. Ini adalah level amputasi. Prostesisnya dinamakan sesuai dengan level amputasinya. Wrist disarticulation prosthesis, transtibial prosthesis, transradial prosthesis, transhumeral prosthesis, four quarter prosthesis, shoulder disarticulation prosthesis. Nah, dinamakan sesuai dengan level amputasinya. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Ini amputasi pada separuh telapak kaki, separuh telapak tangan, sepatu jari-jari tangannya teramputasi. Nah, ini ada ini untuk pergelangan tangan atau separuh telapak tangan, bisa pakai tangan palsu. Nah, ini juga bisa untuk amputasi above elbow atau transhumeral prostesis. Ini adalah contoh-contoh prostesis untuk anggota gerak atas. Selanjutnya, apa itu ortosis? Tadi sudah kita bahas bahwa ortosis itu adalah alat penyangga, pensupport yang mengcover anggota gerak tubuh yang mengalami kecacatan. Nah, ortosis ini berfungsi untuk membantu kecacatan. Kecacatan yang karena apa? Misalnya karena stroke, karena post polio paralysis, karena drop foot, karena drop hand, cerebral palsy, skoliosis. Nah, penyakit atau kecacatan yang terjadi pada anggota gerak tubuh karena hal-hal ini, contoh misalnya pasien mengalami cerebral palsy, ankle joint-nya layu. Nah, ini dikasih alat-alat ortosis seperti gambar di sini. Misalnya ini ada ankle foot orthosis. Nah, misalnya ini ada Dennis Brown shoes atau Dennis Brown splint atau foot abduction brace. Ini dipakai untuk pasien yang mengalami CTEV atau clubfoot, congenital talipes equinovarus. Nah, ini misalnya ada alat namanya KAVO, dipakai untuk pasien yang mengalami kecacatan dikarenakan misalnya post polio paralysis. Tungkai bawahnya itu layu, berdiri susah, atau bahkan terjadi valgus pada ankle joint-nya, sehingga dikasih alat berupa KAVO ini untuk menopang dan menyangga dan mengkoreksi tungkai bawahnya. Nah, ini ada gambar juga contoh ortosis untuk tangan. Misalnya tangannya mengalami stroke sehingga sikunya atau elbow joint-nya terjadi misalnya ada sedikit ketegangan otot kontraktur ya atau spastisitas pada elbow-nya, lalu dikasih alat ini namanya elbow wrist hand orthosis. Nah, ini adalah beberapa jenis ortosis. Nah, apa tujuan ortotik prostetik? Kenapa kok ortotik prostetik diberikan? Kenapa tangan palsu, kaki palsu diberikan, alat penyangga, alat kesehatan itu diberikan? Utamanya yang pertama adalah fungsional, estetika, nyaman, kenyamanan, dan koreksi. Nah, ini adalah tujuan yang diberikan ortotik prostetik. Kenapa kok dibutuhkan empat-empatnya ini? Ini bisa saja empat-empatnya tercapai, bisa mungkin salah satunya atau salah duanya. Tujuan dari ortotik prostetik. Misalnya orang amputasi, dia tidak bisa berjalan dengan baik. Dikasihkan kaki palsu atau prostesis, misalnya transtibial prostesis. Dia bisa bergerak, berfungsi lagi. Ini namanya fungsional. Nah, akan kita bahas lebih lanjut. Ini contohnya fungsional. Tujuan ortotik prostetik dilihat dari sisi fungsional. Dengan memakai alat ortotik prostetik, misalnya contoh di gambar ini adalah memakai transtibial prostesis atau kaki palsu bawah lutut.
Dengan memakai kaki palsu bawah lutut ini, orang tersebut bisa untuk aktivitas lagi. Dia bisa beraktivitas kembali, bisa berjalan, bisa mobilitas ke sana kemari, dan juga bisa mandiri. Dengan memakai prostesis meningkatkan kemandiriannya, tidak harus didorong ke sana kemari memakai kursi roda. Nah, memakai alat ortotik prostetik itu bisa membuat orang memaksimalkan fungsionalnya kembali. Lalu, alat ortotik prostetik itu juga ada tujuan untuk memberikan estetika. Estetika agar terlihat lebih mirip. Karena sebelumnya diamputasi, dikasih misalnya ini ada contoh tangan palsu, mirip dengan tangan asli. Sehingga pantas dilihat, menjadi percaya diri. Nah, alat ortotik prostetik ini memberikan estetika yang baik sehingga orang bisa kembali percaya diri. Kenapa? Karena alat ortotik prostetik ini bisa memberi kemiripan terhadap anggota gerak tubuh yang teramputasi sehingga bisa pantas dilihat dan meningkatkan kepercayaan diri pasien. Nah, ortotik prostetik, alatnya ortosis prostesis itu harus nyaman. Kenapa? Karena ini dipakai untuk membantu klien atau pasien. Sehingga tujuan pemberian ortotik prostetik ini harus nyaman, tidak sakit saat digunakan, dipakai saat berjalan tidak sakit, tidak menimbulkan luka. Jadi memakai misalnya kaki palsu tidak terjadi luka. Sehingga di dalam pembuatan ortotik prostetik ini harus dibuat dengan baik, dipertimbangkan secara anatomis, fisiologis, bentuk daripada stam, biomekanik daripada tubuh manusia yang mana disambungkan dengan prostesis supaya tidak terjadi luka dan bisa tidak sakit saat digunakan. Dan juga mudah juga digunakan. Jadi memakai prostesis supaya mudah karena prostesis ini atau alat ortotik prostetik ini dilepas pasang, dipakai tiap harinya. Jadi harus mudah digunakan dan nyaman. Selanjutnya, alat ortotik prostetik itu juga berfungsi untuk koreksi. Contohnya ortosis, ortosis untuk klaput atau CTV. Ini ada contoh, yaitu fungsinya mengkoreksi kecacatan agar menjadi lebih baik. Misalnya pada kakinya bengkok atau pengkor, memakai alat ortotis prostesis, misalnya ini alat Dennis Brown ortosis, kakinya yang bengkok ini menjadi normal. Maka ada tekanan koreksi. Jadi tidak begitu nyaman. Kalau tujuan alat ortotik ini adalah untuk memberikan koreksi, maka goalnya ada tekanan untuk mengkoreksi. Dia bengkok mau diluruskan. Ada tekanan, itu wajar. Jadi mungkin tidak begitu nyaman. Tetapi itulah tujuannya. Tujuannya mau mengkoreksi. Nah, maka harus selalu dievaluasi dan di follow up berkala. Karena kalau tujuannya adalah mengkoreksi, otomatis ada tekanan-tekanan koreksi yang diaplikasikan dari alat tersebut untuk membuat anggota gerak tubuhnya, contoh ankle joint-nya itu menjadi normal lurus kembali. Nah, itu tadi adalah tujuan dari alat-alat ortotik prostetik. Nah, bagaimana pelayanan ortotik prostetik? Proses pelayanan ortotik prostetik itu adalah maksudnya pelayanan ortotik prostetik itu terdapat beberapa proses. Jadi untuk mendapatkan layanan ortotik prostetik dimulai dari pertama pemeriksaan. Pasien datang diperiksa oleh ortotis prostetis. Dilihat, di asesmen apakah ada kendala, permasalahannya apa. Lalu dilakukan subjective assessment dan objective assessment. Sehingga yang kedua ditegakkan diagnosa OP-nya. Misalnya penegakan diagnosa OP. Pasien ini mengalami transtibial amputasi.
Misalnya contoh seperti itu. Dengan stam pendek. Nah, lalu ditegakkan diagnosanya, dibuatlah prescription-nya atau resepnya. Setelah dibuat resepnya, lalu dilakukan pengukuran. Diukur dengan contohnya melakukan casting atau pencetakan pada bagian anggota gerak tubuh yang mau dibuatkan alat bantu ortotik maupun prostetik. Lalu dilakukan fabrikasi atau produksi dari alat ortotik prostetiknya. Nah, fabrikasi itu bermacam-macam sesuai dengan alat yang dibuat. Beberapa prosesis diproduksi dengan termoplastik, ada yang dengan termosetting. Nah, setelah difabrikasi atau diproduksi alat bantunya berupa ortosis prostesis tadi, lalu dilakukanlah pengepasan, dicobakan kepada pasien alat yang sudah jadi itu, dicobakan, lalu dilakukan gait analisis, dicoba berjalan, dicoba make kalau itu alat bantu tangan palsu misalnya. Atau kalau misalnya dia ortosis ya dicobakan, dilihat penekanannya sudah sesuai atau belum. Kalau sudah oke, langkah selanjutnya adalah finishing atau dirapikan, disesuaikan agar lebih estetikanya baik. Lalu kalau sudah bagus finishingnya, dicobakan dipasang lagi dan sudah bagus, penyerahan, pemasangan dan penyerahan. Lalu prosesnya adalah informasi dan edukasi. Pasien yang sudah mendapatkan pelayanan ortotik prostetik tadi, mendapatkan alat bantu ortosis maupun prostesis tadi, diberikan informasi-informasi bagaimana memakai alatnya, bagaimana membersihkannya, kapan dipakai, dan juga edukasi-edukasi. Misalnya dia ortosis untuk skoliosis. Nah, ini dipakai berapa kali sehari, berapa lama, itu diedukasi. Lalu prosesnya ada evaluasi. Pasien datang ke OP lagi, dievaluasi apakah sudah sesuai dengan target goal yang direncanakan. Dan juga ada dokumentasi, mendokumentasikan semua kegiatannya pada rekam mediknya. Sehingga nanti kalau pasien datang lagi ada kendala bisa diberikan pelayanan lanjutan. Nah, pelayanan ortotik prostetik itu ada dua jenis, yaitu pelayanan untuk klien langsung. Jadi pasien bisa datang kepada ortotis prostetis tanpa rujukan dari tenaga medis, tanpa dirujuk oleh dokter spesialis, langsung datang ke OP bisa untuk beberapa kasus-kasus tertentu mestinya. Nah, ada juga pelayanan berdasarkan rujukan dari tenaga-tenaga medis yang lain, misalnya dokter spesialis ortopedi setelah mengamputasi merujuk kepada ortotis prostesis untuk membuatkan prostesis, misalnya transtibial prostesis. Itu adalah pelayanan berdasarkan rujukan. Nah, pelayanan ortotik prostetik ini ada di rumah sakit, ada juga di klinik-klinik ortotik prostetik, ada juga di praktek mandiri ortotis prostetis. Nah, prostetis dan ortosis itu menerima rujukan dan juga ada kolaborasi interprofesi, interprofessional collaboration. Jadi tenaga ortotis prostesis itu mempunyai hubungan kerja dengan profesi lain dalam menjalankan dan mengelola tata laksana pelayanan itu dibantu oleh profesi-profesi lain. Hubungannya ditujukan dalam upaya mengoptimalkan kemampuan pasien atau klien sesuai kebutuhan. Misalnya, tenaga kesehatan yang berkolaborasi adalah dokter spesialis bedah, spesialis ortopedi, spesialis neurologi, spesialis rehab medik. Ada juga fisioterapi, okupasi terapi, bidan, perawat akupuntur, dan banyak juga tenaga kesehatan yang lain yang berkolaborasi. Kita saling bantu-membantu
dalam rangka mengoptimalkan kemampuan pasien atau klien sesuai dengan kebutuhannya. Nah, bagaimana ortotik prostetik di era new normal? New normal itu apa? New normal adalah kebiasaan baru di era pandemi COVID yang mana harus dengan protokol kesehatan. Karena sekarang ada pandemi COVID, maka kita harus menerapkan new normal. Selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, ini adalah usaha-usaha kita untuk mencegah penyebaran COVID. Jadi, tetap di dalam pelayanan ortotik prostetik ataupun di dalam kita mau mendapatkan layanan ortotik prostetik, kita harus menjaga protokol kesehatan di era new normal ini. Nah, bolehkah mendapatkan layanan ortotik prostetik di era new normal? Boleh. Tapi yang pertama, pastikan datang ke rumah sakit atau klinik ortotik prostetik dalam keadaan sehat. Sehat maksudnya tidak sedang batuk, pilek, atau panas lebih dari 30 derajat, 37 derajat Celcius. Jadi, kalau sedang sakit, ya jangan ke rumah sakit, jangan mendapatkan pelayanan ortotik prostetik. Pastikan sehat dulu. Nah, selalu memakai masker, baik pasien maupun pengantar. Dan juga cuci tangan dan jaga jarak. Jadi boleh, pastikan sehat, kondisi kesehatan secara umumnya, walaupun ya tetap amputasi, wong orangnya misalnya contoh amputasi. Wah, amputasi saya butuh kaki palsu. Silahkan datang, pastikan sehat. Tetap pakai masker dan cuci tangan, jaga jarak. Nah, bagaimana tenaga kesehatan ortotis prostesis melayani pasien di era normal ini? Selalu pakai masker. Tenaga OP harus selalu pakai masker. Dan juga saat berhadapan langsung dengan pasien, misalnya saat pengukuran atau melatih jalan, selalu pakai face shield sehingga mencegah penyebaran. Tidak terjadi droplet yang menyebar. Selalu cuci tangan setelah bersentuhan dengan pasien atau bersentuhan dengan sesuatu yang dimungkinkan menyebabkan penyebaran COVID. Dan juga pengantar pasien hanya boleh satu orang, tidak boleh banyak orang. Karena kadang-kadang orang amputasi yang butuh alat bantu itu datang banyak yang menemani. Karena era new normal, maka harus diantar hanya satu orang saja. Dan juga jaga jarak. Apalagi pengantarnya dijaga jarak. Pasiennya juga jaga jarak. Kalaupun terlalu dekat pakai face shield tadi dijaga. Dan juga membersihkan alat ortosis protesisnya yang sudah diproduksi dengan alkohol untuk bagian yang diperlukan. Jadi dijaga agar tidak terjadi penyebaran COVID yang menempel pada alat bantu yang dibuat. Nah, ini adalah referensi-referensi yang bisa kita baca bersama-sama untuk meningkatkan pengetahuan kita bersama-sama. Beberapa peraturan Menteri Kesehatan dan referensi-referensi dari comviver.com. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut di materi-materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.